Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita patut panjatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat perlindungan Tuhan yang ajaib bagi kita semua, hingga kita boleh berada pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Segera di pagi ini kita akan memulaikan ibadah renungan pagi. Tentunya kita akan memuji Tuhan dari buku lagu kita, dalam buku lagu Sion nomor 159 dan lagu berjudul Tak Lama Lagi Masuk Surga. Sekali lagi, lagu Sion nomor 159, Tak Lama Lagi Masuk Surga. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri, tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari waktu yang ada di Indonesia Timur, waktu yang ada di Indonesia Tengah, sampai waktu di bagian Indonesia Barat, kami dalam perbedaan waktu, tetapi kami bersyukur melalui audio renungan pagi ini kami dipersatukan. Walau dalam perbedaan waktu, tapi kami boleh diajak di pagi ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Siapkanlah hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh mengubah kehidupan kami. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan kita di hari ini atau di pagi ini dengan judul Nafsu makan tidak dapat dipercaya. Nafsu makan tidak dapat dipercaya. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Tubuh kita dibangun dari makanan yang kita makan. Ada saja senantiasa jaringan-jaringan tubuh yang rusak.
Setiap gerakan dari tiap organ mencakup pemakaian bahan, dan pemakaian ini dipulihkan dengan makanan kita. Setiap organ tubuh memerlukan bagiannya dari gizi makanan. Otak harus diisi dengan porsinya. Tulang otot dan urat saraf menuntut bagian mereka. Adalah suatu proses menakjubkan yang mengubah makanan menjadi darah dan menggunakan darah ini untuk membangun berbagai bagian tubuh. Tetapi proses ini berlangsung terus, mengisi setiap saraf, otot, dan jaringan dengan unsur kehidupan dan kekuatan. Makanan haruslah dipilih yang paling memberikan unsur-unsur yang diperlukan untuk membangun tubuh. Dalam pilihan ini, selera bukanlah penuntut yang aman. Dengan kebiasaan makan yang salah, maka selera pun jadi menyimpang. Seringkali selera menuntut makanan yang merusak kesehatan dan menyebabkan kelemahan, bukannya kekuatan. Kita tidak aman mengikuti kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Penyakit dan penderitaan yang merajalela di mana-mana kebanyakan disebabkan oleh kesalahan umum dalam soal makanan. Untuk mengetahui apakah makanan yang terbaik, kita harus mempelajari rencana Allah yang mula-mula untuk makanan manusia. Ia yang menciptakan manusia dan memahami kebutuhan-kebutuhannya telah menentukan makanan untuk Adam. Lihatlah katanya, Kejadian 1 ayat 29, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan jadi makananmu. Pada waktu meninggalkan Firdaus untuk mencari nafkah, dengan mencangkul tanah di bawah kutukan dosa, manusia mendapat izin untuk memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Kejadian 3 ayat 18. Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran adalah yang dipilih untuk kita oleh Sang Pencipta. Makanan-makanan ini yang sedapat mungkin dihidangkan secara sederhana dan alami adalah makanan yang paling menyehatkan dan bergizi. Makanan tersebut memberi kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan kebugaran intelek yang tidak diperoleh dari menu makanan yang lebih rumit dan merangsang. Tubuh kita adalah milik yang sudah dibeli oleh Tuhan, dan kita tidak bebas memperlakukannya sekehendak kita. Semua orang yang memahami hukum-hukum kesehatan harus menyadari kewajiban mereka untuk menaati hukum-hukum ini yang telah diciptakan Allah dalam diri mereka. Penurutan pada hukum-hukum kesehatan harus dijadikan sebagai suatu kewajiban pribadi. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 269, 270, 280 hingga 281. Poin yang akan kita ambil di sini pertama adalah bahwa jangan percaya pada nafsu makan atau selera makan. Tetapi artinya bahwa kita tidak boleh ikut selera makan, nafsu makan kita. Tetapi kita harus mempertimbangkan kebutuhan apa yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, itu sebenarnya poin yang paling penting di dalam memilih makanan apa yang kita konsumsi. Bukan pada keinginan nafsu makan atau selera kita. Kadang-kadang kalau hanya untuk selera, maka makanan itu yang penting terasa enak di kerongkongan kita. Lalu kemudian itu akan lewat, itu akan dicerna, dan waktu dicerna itulah yang akan menyebabkan tidak sehatnya tubuh kita oleh karena makanan yang kita makan. Memang enak, terasa enak, dan justru yang lebih enak-enak itu yang berbahaya untuk tubuh kita. Jadi ini poin kita. Jadi kita tidak membahas tentang makanan secara detail menurut Alkitab dalam renungan kita pagi hari ini, karena kalau kita bahas itu kita akan membutuhkan waktu. Nah, kalau saudara-saudara mungkin bertanya tentang kenapa babi kok dilarang untuk dimakan, anjing dilarang untuk dimakan. Jadi ada kelompok gereja di dunia ini yang melarang-larang orang makan. Nah, itu bagaimana? Itu benar atau tidak? Janganlah larang-larang orang makan. Yang penting makan apa saja, berdoa semua jadi bisa dimakan. Oke, itu pelajaran lain. Dan kalau ada yang ingin pelajari tentang itu, saya rindu juga untuk membagikan agar kita memiliki hikmat dari Tuhan bahwa jangan membela diri dengan kesalahan kita. Kita harus cari tahu di Alkitab apa maksudnya. Oke, itu saudara bisa taruh di kolom komentar. Kalau ada yang
taruh di kolom komentar untuk mohon bahan itu, maka saya nanti akan bagikan. Tapi poin kita hari ini adalah jangan percaya pada selera kita. Tetapi yang harus kita timbang dalam kita makan adalah apa kebutuhan kita. Jadi di sana perlu ada karbohidrat, di sana juga perlu ada protein. Karbohidrat itu nasi, ada ubi-ubian, kemudian ada protein. Protein itu kita bisa dapatkan dari ikan, dari telur, dari biji-bijian. Kemudian yang lain kita dapatkan vitamin ya, vitamin, serat yang tinggi kita dapat dari sayur, kemudian buah-buahan dan sebagainya. Jadi tidak boleh hanya ikut selera. Bahkan kita juga kalau boleh perlu menghindari makanan sampah atau junk food ya. Junk food itu makanan sampah. Makanan sampah itu seperti jeko, nah itu makanan sampah sebenarnya itu. Seperti cake dan sebagainya. Itu merusak tubuh kita. Tapi saya tidak bahas itu di sini, itu materi yang lain. Tapi yang penekanan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita tidak boleh mempercayai selera atau nafsu makan kita. Tapi kita makan harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita. Kalau kita sehat, maka itu kembali untuk kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Poin terakhir yang saudara-saudara harus ingat, yang ini saya sedikit tekankan adalah makanan untuk manusia, untuk tubuh kita. Ingat, kita bukan kita yang ciptakan, tapi Tuhan yang ciptakan. Jadi yang menentukan makanan untuk tubuh kita itu Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara makan menurut pikiran kita, kita melawan pendapat Tuhan, melawan perintah Tuhan, maka kita melanggar bukan hanya pada tubuh kita tidak sehat, tapi kita melanggar pada Tuhan yang menentukan makanan untuk manusia. Selanjutnya mungkin di materi tentang makanan kita akan bahas itu lebih jauh lagi. Tuhan memberkati kita, dan berapa banyak di antara kita yang mau menjaga makan kita sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan atau diperlukan tubuh kita. Mari mengaturnya. Tuhan pasti akan kasih hikmat kita untuk mengatur makanan kita dengan baik. Baik, saya akan doakan. Ada satu usulan doa dari Ibu Herlina Manobi. Saya akan doakan dulu itu, lalu kemudian saudara-saudara akan berdoa masing-masing, dan kita selesai dalam renungan kita. Sampai jumpa nanti pada renungan pagi besok. Mari saya mulai dalam doa dulu, lalu kemudian kepala keluarga, ibu rumah tangga, atau siapa yang ditentukan dalam kelompok saudara untuk berdoa. Saya akan mulai terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pujian dan syukur kami kepadamu untuk semua berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertemuan ibadah online, kami ikuti renungan pagi, jadi berkat dalam hidup kami. Pada pagi ini Tuhan, hamba berdoa seluruh pendengar audio, dimanapun berada, pribadi, 2 orang, 3 orang, kelompok yang lebih banyak, Tuhan berkati kiranya semua yang mendengarkan ibadah ini. Biarlah kiranya zaman kasih Allah boleh menjadi bagian kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang telah jauh dari Tuhan, Tuhan panggil sebelum pintu kasihan tertutup. Hamba berdoakan khusus untuk Ibu Herlin Manobi. Tetapi usulan doa dari Ibu Herlin adalah untuk suami yang di dalam keadaan sakit. Tuhan akan jamah tubuh suami, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Hamba tidak mengenal, tapi Tuhan mengenal suami daripada Ibu Herlin Manobi. Tuhan jamah saat ini, pagi ini, Tuhan jamah kehidupannya di beberapa waktu ke depan ketika dia mohon jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari dengarkan doa-doa dari setiap orang dan setiap keluarga yang sementara berkumpul di dalam doa.